kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan mengecek daftar kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu Aina Talita Zahra, Afika Ramadona, Afita Ramadhani, Mainanda Cahyani, Mutina Amira Al-Farisi, Rehan Ilham Fadila. Oke, hadir semua ya hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Udah pada sarapan belum nih? Udah. Alam masih. Udah. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama untuk mengetahui apa sih bertamu itu, pengertian bertamu ya. Yang pertama untuk mengetahui pengertian bertamu, yang kedua mengetahui adab ketika bertamu, adab ketika bertamu dan sebagai penerima tamu. Yang ketiga untuk mengetahui hikmah atau manfaat dari bertamu. Nah, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, Ibu akan menayangkan video yang berkaitan tentang bertamu, etika bertamu, tata cara bertamu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi. Nah, setelah itu di akhir nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, kalian menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, nanti di tengah-tengah pembelajaran kita melakukan praktek bertamu. Ya, paham? Paham. Jadi materi pembelajaran yang hari ini yaitu mengenai indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, kita nonton video dulu ya. Kalian nanti menyimak video. Ini Mbak. Dari sini aja. Dari mana? Sini ke situ. Sini. Sini. Sini Mbak. Dan agak sini ya. Agak sini kan. Yuk asalnya sini. Dulu. Ya itu taruh aja nanti balik lagi. Yuk tah. Cuplikan video daftar. Kalau bertamu ngucapin salam dulu ya. Apa? Tuh.
Kelas 3. Tuh disiapin minum sama tuan rumahnya. Berarti buat lihat gitu kan? Yang berpakainya kayak gitu ya. Tuh setelah bercengkrama, Udah selesai. tuh etika bertamu dan menerima tamu. Datang nggak San? Datang nggak? Itu tadi video cara bertamu dan menerima tamu. Silakan teman-teman melaksanakan bersama ayah bundanya di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi contoh etika bertamu dan menerima tamu. Balik lagi ke tempat duduknya masing-masing. San duduk belakang San. Tapinya jatuh. Mak, Setelah melihat cuplikan video tadi, apakah ada yang masih ingat etika bertamu itu gimana sih? Gimana? Yang pertama apa? Mengucapkan salam. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tentang pengertian bertamu. Ada yang tahu nggak apa sih bertamu itu? Bertamu berasal dari bahasa apa? Bahasa apa? Berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan istilah li ziyarati. Artinya apa? Datang berkunjung. Nah, secara istilah bertamu itu apa? Dalam rangka menciptakan kemaslahatan bersama. Iya, benar sekali Alika. Jadi bertamu itu kegiatan mengunjungi rumah sahabat, rumah kerabat, rumah keluarga dengan tujuan untuk mempererat tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Nah, dalam bertamu itu tentunya ada adab-adabnya ya. Nah, ada bertamu yang pertama yaitu mengucapkan salam. Sebelum masuk rumah, kalian ucapin salam dulu ke tuan rumahnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 27 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi sebelum kita masuk rumah, hendaknya kita itu mengucapkan salam. Yang kedua, adab yang kedua yaitu meminta izin. Yang kedua yaitu meminta izin masuk kepada tuan rumah. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kita hendaknya ketika kita bertamu kita mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Karena biasanya kan kalau kita bertamu yang punya rumah lagi istirahat atau lagi makan atau lagi ngapain, ada kegiatan-kegiatan lain. Nah, kita sebaiknya meminta izin dulu kepada yang punya rumah atau tuan rumahnya. Dengan meminta izin berarti kita telah memberikan kesempatan kepada tuan rumah untuk berbenah diri. Misalnya kan tuan rumahnya sedang ganti baju, nah dia siap-siap dulu, nih baru bukain pintu kita masuk. Nah, yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Jadi ketika kita bertamu, kita jangan di depan pintu masuknya, jadi agak ke belakangan dikit gitu ya. Ketika kita mengetuk pintu, kita berdiri membelakangi pintu, jangan di depan pintunya.
Dan yang selanjutnya, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, ketika kita bertamu, kita tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah dalam sabdanya yang artinya jamuan hak tamu berjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang yaitu kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Jadi misalnya kita bertamu kan, nah tuan rumahnya nih tidak mengizinkan masuk atau tidak menjawab salam kita. Kita harus menunda kunjungan kita atau kita kembali pulang setelah salam kita tidak ada jawaban. Nah, jika seorang tamu diminta pulang, sebaiknya hendaknya jangan memaksakan diri untuk menemuinya. Kan misal tuan rumahnya nyuruh kita pulang, ya kita pulang, jangan maksain buat nemuin dia karena dia udah gak mau ditemuin. Nanti kita kembali lagi setelah beberapa hari. Adab yang F, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Jadi jika kalian diizinkan masuk untuk bertamu oleh tuan rumah, silakan masuk dan boleh duduk di tempat yang telah disediakan. Tetapi diingat ya, jagalah pandangan kalian dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jangan biarkan pandangan kalian mengikuti rasa ingin tahu dan menyelidiki di sekitarnya. Jadi kalau kita bertamu, kita nggak usah celingkuhan sana kesini ngeliatin apa-apa, nggak penting itu, nggak usah, nggak boleh ya. Selanjutnya yaitu menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. Ini contohnya kan misal kita bertamu, assalamualaikum, jadi biasanya si tuan rumahnya tanya siapa ya gitu. Jadi kita tamunya ini menjawab. Misal Alika bertamu ke rumah Pina, assalamualaikum. Jadi Alika menjawab waalaikumsalam. Siapa ya? Pina menjawab saya Pina. Harus jelas jawabannya. Nah, untuk selanjutnya, nah itu tadi adab sebagai seorang tamu. Ada berapa tadi adabnya? Ada berapa? 6. Yang pertama tadi mengucap salam, meminta izin masuk, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Yang selanjutnya, bertamu tidak boleh melebihi dari 3 hari. Yang kelima, kembali pulang jika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Yang keenam, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Dan yang terakhir, menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya. Kemudian materi selanjutnya yaitu adab sebagai penerima tamu. Nah, penerima tamu juga harus ada adabnya. Yang pertama adabnya yaitu memuliakan tamunya. Sesuai sabda Rasulullah yang artinya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Adab yang kedua, jangan menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita memasak makanan kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. Yang ketiga, disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. Yang keempat, hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Selama itu tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kita kalau ada tamu bertamu di rumah kita harus melayani, harus menghormati. Kita ya dilayani lah, diberi makan, dikasih minum, ya pokoknya dilayani sebaik-baiknya. Yang kelima, jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Disunahkan melayani keinginan tamu. Jadi kalau ada orang bertamu, kita nggak
nyusahin, kalau bisa kita yang bantu tamunya. Yang F, bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarnya sampai ke pintu rumah. Nah, jadi kalau tamunya mau pulang, anterin sampai pintu rumah. Gitu ya. Ya. Materi selanjutnya yaitu mengenai waktu bertamu. Bertamu dengan niat silaturahmi merupakan ibadah dan akan banyak mendapatkan manfaat. Nah, agar bertamu kita itu tidak merugikan dan menjadi indah, hendaknya kita melakukan kegiatan bertamu itu sesuai dengan syariat dan harus memperhatikan syariat-syariatnya. Salah satunya yaitu dengan memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Nah, dalam bertamu itu kan ada waktu yang tepat untuk bertamu, namun ada juga waktu yang tidak tepat untuk bertamu dan harus dihindari. Nah, waktu yang tidak tepat untuk bertamu itu yang pertama apa? Waktu sebelum sholat subuh. Jadi kita tidak boleh bertamu ke rumah orang sebelum sholat subuh, karena akan mengganggu sholatnya. Yang kedua, waktu sholat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, waktu istirahat atau tidur siang. Yang terakhir yaitu setelah sholat isya. Nah, pada waktu-waktu tersebut umumnya pemilik rumah sedang tidak siap untuk menerima tamu, karena pada saat itu waktu istirahat mereka. Materi yang terakhir yaitu mengenai hikmah bertamu. Nah, hikmah bertamu yang pertama yaitu bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman. Islam mengajarkan kita tentang tata cara dalam pergaulan harus dengan adab ataupun budi pekerti yang baik dan selalu menghargai orang lain. Hikmah yang kedua yaitu Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai hal dan kepentingan. Karena itu, dengan bertamu, seseorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama yang baik. Nah, hikmah yang ketiga, dengan bertamu itu akan mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia. Hikmah yang keempat, bertamu merupakan sarana untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Orang yang bertamu itu bisa menyampaikan kabar dan kebenaran. Tuan rumah dapat memahami kabar atau berita kebenaran yang disampaikan. Ini misal, nah datang ke rumah Alika, nah nyampein kabar apa, kabar kebahagiaan, misalnya Nanda punya adik. Yang kelima, meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Itu tadi penjelasan Ibu mengenai adab bertamu. Anda yang masih ingat nggak? Apa tuh Pak? Ibu coba masih ingat nggak? Waktu yang tidak dibolehkan bertamu. Coba sebutkan waktu. Waktu sebelum sholat subuh. Terus Waktu sholat atau zikir dan membaca Al-Quran. Al-Quran. Yang ketiga, Waktu istirahat atau tidur siang. terus yang terakhir, Waktu sholat isya. waktu. Sholat isya. Nah, iya betul sekali. Nah, di sini ada yang mau ini Kak, mempraktikkan adab bertamu dan menerima tamu. Mau ya? Praktek dulu ya. Ada, yuk praktek dulu. Ini nanti ceritanya si Pina sebagai tuan rumahnya. Kalian nanti yang bertamu ke rumah. Ini ada nggak yang mau mempraktekkan adab bertamu dan menerima tamu? Nah, nanti si Mutfina sebagai
tuan rumahnya, kalian nanti sebagai tamunya. Yuk, ceritanya nanti kalian datang ke rumah Tina. Mau ngapain? Mau main apa mau ngerjain tugas sih ceritanya? Mau ngerjain tugas aja, ngerjain tugas ya. Yuk, coba. Main. Aku udah coba. Nah, di sini ini videonya ya. Nanti kita lihat sini ya. Dengerin dengerin sini. Ayo praktik dulu. Nanti kalian ketok pintunya di sini. Di sini. Yuk kita main tempat kita yuk. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ayo kita ke sana ya. Pertama masuk ketok. Waalaikumsalam. Siapa ya? Alika. Silakan masuk. Terus setelah itu dipersilakan untuk duduk. Sebentar ya. Ya. Tuan rumah menghidangkan makanan kepada Rina ini tugas apa ya? Ayo Rina, aku pamit pulang ya. Kenapa buru-buru nggak dicicipin dulu? Enggak, terima kasih. Oh ya. Bang dulu bang. Assalamualaikum Pina. Udah pada paham belum tentang ada bertamu dan menerima tamu? Nah, setelah ini ibu akan memberikan soal kepada kalian. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan materi yang telah ibu sampaikan. Nah, di catatannya kan ada. Nah, nanti dicari itu ya jawabannya. Ada semua. Nah. Nih. Nih soalnya. Nih, Talita. Oh, Hasan belum ya? Hasan. Nih Hasan. Nah, dikerjain ya. Namanya ditulis di atas sama kelas, tulis nama dan kelas, jangan lupa di atas, kasih tanggalnya ya. Ditulis namanya. Di atas ini tulis nama. Di atas. Tanggalnya di pojok. Ya. Sini. Ini ya, balikkan. Ini. Mulai di sini Kak. Anak kali Kak. Yuk dijawab nih pertanyaannya. Oh, jawabnya aja nggak apa-apa. Bisa nggak? Ya. Apa? Apanya? Ngapain bro? Di sini juga nggak apa-apa. Tuh, Mbak Talita tulis di sini.
Pada waktu apa yang kita diperlukan untuk melakukan kegiatan tamu. Tadi kan udah jelasin tuh, ada 4. Lewat apa tadi yang pertama? Kalau nggak cukup di bawahnya. Apa ini? Bertamu atau mengunjungi seseorang. Gimana, udah selesai? Kita udah? Anda? Erika? Yuk dikumpul yuk. Ini. Udah. Tadi kan? Asal udah. Udah selesai. Sini dikumpul. Ya dikumpul dulu kan udah selesai, udah dijawab kan tadi. Dikumpul dulu. Juga dibahas satu persatu aja ya. Masih ingat kan jawabannya? Nah, apa? Hah? Apanya? Tebak-tebaknya mau habis pulang. Dibahas sekarang. Nanti abis itu kita yuk. Nih, soal yang pertama tadi kan bertamu atau mengunjungi seseorang, termasuk juga untuk mempererat apa? Tali persaudaraan. Persaudaraan. Soal yang kedua, benar semua kan jawabannya? Tadi aku jawabnya? Iya. Ini Alika. Nah, soal yang kedua, pada waktu apa yang kita tidak disarankan untuk melakukan kegiatan tamu? Waktu sholat subuh. Terus Waktu sholat zikir atau dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, Waktu istirahat atau tidur siang. yang keempat. Waktu sholat isya. Kemudian soal yang ketiga, dalam bertamu atau saat menerima tamu hendaknya kita bersikap apa? Sholat. Soal yang keempat, ketika kita bertamu ke rumah orang lain, hal apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Apa? Mengucapkan Mengucapkan salam. salam. Soal yang terakhir, sebutkan 3 macam adab ketika menerima tamu. Memuliakan tamu. Ya, terus melayani tamu. melayani tamu, menghormati tamu semua. Paham. Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi pembelajaran pada hari ini? Apa Indahnya kesimpulannya? berperilaku Terpuji ketika bertamu. Nah, jelasin. Ketika bertamu, adabnya gimana? Sebagai seorang tamu. mengucapkan salam. Nah, yang kedua, Meminta izin masuk. selanjutnya, Posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. yang keempat, Bertamu tidak boleh dari 3 hari. yang kelima, Kembali pulang yang keenam, tidak memandang. memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Yang ketujuh, Menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. nah, ada yang mau menunjukkan lagi? Coba Afika. Apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini tentang bertamu? Yang hikmah bertamu. Jadi hikmah bertamu adalah yang pertama yaitu Bertamu dengan adab yang baik. apa? Hikmah kata siapa? Paham semua? Paham. Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi pembelajaran pada hari ini? Apa Indahnya kesimpulannya? berperilaku
terpuji ketika bertamu. Nah, jelasin. Ketika bertamu, adabnya gimana? Sebagai seorang tamu. mengucapkan salam, Nah, yang kedua, meminta izin masuk, selanjutnya, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk, yang keempat, bertamu tidak boleh dari 3 hari, yang kelima, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan. yang keenam, tidak memandang. Memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Yang ketujuh, Menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. nah, ada yang mau menunjukkan lagi? Coba. Coba Afika. Apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini tentang bertamu? Yang hikmah bertamu. Jadi hikmah bertamu adalah yang pertama yaitu Bertamu dengan adab yang baik. apa? Hikmah kata siapa? Apa jenisnya? Kesimpulan materi pada pelajaran hari ini yaitu tentang bertamu. Jadi bertamu itu adalah mengunjungi rumah kerabat, saudara, tangga untuk dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi. Nah, bertamu itu tentunya ada adabnya. Yang pertama yaitu mengucapkan salam. Yang kedua meminta izin kepada tuan rumah. Yang ketiga, ketika mengetuk pintu kita tidak boleh berada di depan pintu. Kita harus berada di belakang pintu. Selanjutnya, ketika kita bertamu, kita tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang kelima, kita kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan kita masuk. Yang keenam, tidak memandang seluruh keadaan, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Yang terakhir, menjawab nama dengan jelas jika pemilik rumah bertanya. Itu hikmah bertamu. Hikmah bertamu yaitu dapat menciptakan perdamaian dan mempererat tali persaudaraan. Dengan bertamu merupakan sarana berdakwah. Yang hikmah yang ketiga yaitu diluaskan rezekinya. Yang terakhir, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur untuk beribadah. Nah, sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Nah, sebelumnya doa dulu ya. Oke, yuk doa dulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.